sifatillah kasulaidadamu wallahi wallah kasulaidadamu wallahi wallah. Itu speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iftahu safha 164 As-sifatu al-akhlaqiyah, ya, bicara tentang sifat al-akhlaqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pegang semua kitabnya? Ya, sudah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. As-sifatul akhlaqiyah, sifat-sifat akhlak. Artinya ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah mengkaji tentang bagaimana, ya, body, rupa wajah Nabi, ya, tubuh Nabi, agar kita ketika berselawat bertakhayyal, ya, bagaimana gantengnya Nabi, agungnya Nabi. Nah, sekarang akhlaknya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, ya. Kana Nabiyyu, an-nabiyyu jadi isimnya kana, ya. Ahsanan nasi, ahsana jadi khobar kana. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanan nasi khuluqan, manusia yang paling baik. Apanya? Akhlaknya. Watqahum, dan Nabi adalah manusia yang paling atqa, yang paling takwa. Dari seluruh manusia, Nabi yang paling takwa. Wa akramahum, dan Nabi adalah manusia yang paling akrama, yang paling dimuliakan, yang paling mulia. Wa khairun nasi li ummatihi, dan Nabi adalah manusia yang paling baik li ummatihi, kepada umatnya, ya. Wa li ahlihi, dan kepada keluarganya. Dan Nabi manusia yang paling baik kepada umatnya, sampai-sampai Nabi itu selalu berdoa, ummati, 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 berharap, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah, semuanya biar pada masuk surga, biar bahagia semuanya. Jadi Nabi adalah manusia yang paling baik kepada umatnya dan kepada keluarganya. Yusa'iduhum, apa ya, sa'ada yusaidu, membantu, menolong. Nabi selalu menolong hum, mereka. Hum domir setelah fi'il jadi maf'ul bih. Dan Nabi selalu menolong mereka fi hajatihim, pada kebutuhan-kebutuhan mereka, wa umurihim, dan urusan-urusan mereka. Wa yatalattafu, dan Nabi yatalattaf, bersifat lembut, ramah, baik, ilaihim, kepada umatnya, pada keluarganya.
Wa yatawaddadu, tawaddada yatawaddadu. Ya. Nabi orang yang yatawaddad, penuh kasih. Lahum, kepada mereka. Menganak babah bahwa kasihnya widad. Widad itu dikata mahabbah wa rahmah. Cinta, kasih. Ya. Adilan, Nabi orang yang paling adil. Sujaan atau sajaan, Nabi yang paling saja, pemberani. Digambarkan dalam sejarah, kata para sahabat, aku belum pernah melihat orang yang dalam peperangan seberani Nabi. Luar biasa Nabi. Warahiman, Nabi orang yang paling rahim, yang paling penyayang. Walam yakun fahishan, dan Nabi bukan orang yang fahis, yang kotor, yang menjijikan. Wala mutafahishan, dan Nabi juga bukan orang yang bengis, kasar. Ya. Wa yajzi, jaza yajzi, dan Nabi selalu yajzi, membalas. As-sayyi'ata jadi maf'ul bih. Membalas apa? Membalas keburukan bil hasanati, dengan kebaikan. Subhanallah. Nabi dijahatin, Nabi dihina, tapi Nabi tetap aja berbuat baik. Ini akhlak yang luar biasa nih, yang raqiyah. Ada orang dijahatin, ngejahatin lagi, ya, dihina lagi, menghina lagi. Nabi enggak, ya. Kalau dirinya dihina, enggak peduli Nabi. Tapi kalau agama dihina, Allah dilecehkan, perang, kata Nabi. Ya. Wa yajzi as-sayyi'ata bil hasanati. Nabi membalas keburukan bil hasanah, dengan kebaikan. Ya, kita kemarin sudah baca bagaimana tafsir surah Al-Lahab. Jahatnya, bengisnya Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil itu. Tapi tetap baik sama mereka Nabi itu. Harusnya tadi Kamis asar kita ngaji tafsir lagi tadi kan, Al-Munafiqun ya. Bapak tadi baru pulang dari Kerawang, ini kayaknya capek banget. Ya. Baik. Mutawadian, Nabi orangnya bersikap rendah hati. Mutawadi, kagak sombong. Wala yatakabbaru, Nabi tidak yatakabbar, tidak sombong. Li ahadin, ala ahadin, kepada siapapun. Ya, kamu pelan-pelan ini pahamin. Kita hidup ini disuruh oleh Allah, suruh mencontoh Nabi, semuanya zahir dan batinnya. Contoh Nabi dalam sholatnya bagaimana. Maka Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lagi haji umroh, contoh Nabi. Nabi bilang, khudhu anni manasikakum, semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Nah, Nabi tawadu, enggak sombong. Kamu sesama teman, nanti juga jadi orang hebat-hebat, jangan pada sombong. Lihat saudaranya, tetangganya, temannya perlu bantuan, kamu bantuin, ya. Ini Bapak ajaran akhlak, kamu udah gini hari sampai tua, sampai mati, jangan sombong. Man qatuhu, man qatuh itu karakter kepribadian Nabi. Karakter kepribadian Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawasilul ahzan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mutawasil. Artinya terus menerus
Al-ahzan bersedih, ya. Nabi selalu bersedih gitu. Sering apa? Sedih mikirin umatnya. Ini pemimpin yang luar biasa, mimpinin umatnya, rakyatnya. Sekarang lagi rame-ramenya viral KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang dia punya hartanya, kedudukannya semua dia berikan untuk rakyatnya. Bahkan di luar rakyat Jawa Barat juga datang dia bantu, ya. Mudah-mudahan ikhlas, ya, istiqomah terus menebarkan kebaikan. Ini akhlak-akhlak Nabi yang beliau perlihatkan kepada umat. Jadi pemimpin kagak sombong, kagak belagu, kagak aji mumpung, tapi selalu, ya, berbuat untuk kebaikan umat, membela masyarakatnya. Selalu nangis ini Nabi, mikirin umatnya, ya. Kalau ada umatnya yang kagak makan, masih kelaparan, gimana? Umatnya perlu bantuan. Taib. Jadi Bapak ulang, kana Rasulu isimnya kana sallallahu alaihi wasallam mutawasilah, bacanya mutawasil ahzan. Jadi khabarnya kana wa huwa mudhaf, al-ahzan mudhaf ilaihi. Daimal fikrati. Nabi ada orang yang daim, senantiasa berpikir, ya. Mikirin bagaimana nih umat Rasul biar masuk surga semuanya. Nabi pernah bilang, la ya Allah la arda wa wahidun min ummati finnar. Allah, aku kagak ridho kalau ada satu aja umatku yang masuk neraka. Ya, pemimpin yang luar biasa nih. Pengennya kita bahagia dunia akhirat. Bapak kecepatan enggak? Enggak. Laisat lahu rahatun. Laisat rahatun lahu, asal gitu. Laisat kan tidak, ya. Rahah istirahat. Maksudnya Nabi tidak mengenal istirahat. Bekerja terus. Berpikir terus. Untuk apa? Untuk kebahagiaan umat. Ya. Maka kamu kalau kagak selawat sama Nabi, kamu sombong namanya kamu. Selawat, berarti pujian sama Nabi, ngagungin Nabi itu. Nanti balik ke kita keberkahannya, kita mendapatkan syafaat Nabi. La yatakallamu. Sama lihatin i'rabnya, nahwunya ya. Lihat fil mudhari' mana? Idza tajarrada bihi, apabila kosong kagak ada amil nasab jazam dibaca dhamma. Ya, la yatakallamu. Nabi tidak pernah berbicara fi ghairi hajatin, pada yang bukan keperluannya. Ya. Tapi itu ngomongnya, bicaranya ada momen-momen yang pas. Kalau enggak Nabi diam aja. Banyak orang sekarang mulutnya pengen ngomong aja, ngeledek, mencaci, menghina, jangan tuh. Apa pesan kamu santri kagak boleh. Ya, ada santri yang dihina, jangan. Ya. Kemarin ada kisah kan, cerita di kitab apa? Sampai ingat? Imam Kisai sama Imam Zaidi kemarin. Zaidi apa Zubaidi? Zubaidi. Ya. Imam Kisai sholat maghrib jadi imam, baca surat Al-Ikhlas, ada kesalahan dalam bacaannya. Selesai sholat disindir. Hada Imam Al-Kisai alinahu Kufah, baca kulu aja salah. Pas Isya gantian Imam Zubairi jadi imam. Pas imam baca Al-Fatihah, Al-Fatihah sudah makanan kita tiap hari.
ulama besar lagi, Allah kasih dia keliru juga salah. Kata mungkin saya Pak, makanya jangan suka menghina mulutmu harimau, dikasih salah lagi dia Allah. Ya, Nabi itu selalu jaga mulutnya. Ada ungkapan idza ma hamamta fi nutqi bil batil, kalau Anda pengen ngomong yang jelek-jelek, katanya faj'al makanahu tasbihan aw tilawah, maka gantilah dengan bertasbih, memuji Allah, kalimat thayyibah, daripada ngomong yang jelek-jelek, mulutnya kotor jadi bau, mendingan apa? Selawat, bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, banyak begitu, atau la haula wala quwata illa, atau la ilaha illallah muhammadur rasul, itu yang banyak. Ya, lanjut. Tawilus sukuti, tawil panjang asana, sukut diam, dan Nabi orangnya lebih banyak diam. Ada istilahnya diam itu emas. Ya, waktunya bicara. Yaftatihul kalama wa yahtumuhu bi asdaqihi. Nabi kalau membuka pembicaraan dan Nabi menutupnya bi asdaqihi, artinya dengan mulut yang terbuka, artinya dengan ceria gitu, nggak asem. Ada orang ngomong mulutnya ngenyek gitu. Jangan ngobrol aja tuh, catat, barisin. Katanya orang yang hadir di majelis ilmu, selama dia kagak ngobrol, dicatat sebagai orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Ya, belum lagi turun rahmat, ampunan. Pahamin itu di mana-mana kamu begitu beradab. Yatakallamu bijawami'il kalimi. Nih. Nabi yatakallam, berbicara bijawamil kalim. Ini maksudnya kan jawami itu mengumpulkan al-kalim, kalimat. Maksudnya ini Nabi berbicara dengan padat maknanya, berisi semua. Kalau bahasa sekarang, bicaranya daging semua itu. Agak ada yang main-main, agak ada yang isi semua. Ada hadis nih, aku dibedakan oleh Allah daripada nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Di antara ini, Nabi orang yang jawamiul kalim. Ya, maka Nabi lihat kitab Bukhari Muslim, berapa tuh? 5.555 hadis. Sahih Muslim, ya, syarahnya belasan jilid, ya, lafaznya, kata-katanya padat, perlu penjelasan, disarahin oleh ulama-ulama. Ya, ada orang udah bicaranya banyak tapi nggak berisi, bodol semuanya. Faslun, bicaranya sangat jelas, la fudula, tidak berlebihan. Fudul atau ngomong itu terlalu, bahasa kita apa itu? Apa kalau orangnya lemes banget, lemes. La taksir, bicaranya juga enggak taksir, enggak kurang, selalu sempurna. Damasa, bicaranya tapi lihai, lembut gitu, enak didengarnya. Hatta yantasir lahu, kelewatan di mana tuh? Walaysa bil jafi,
Nabi bicaranya laisa bijabi, kagak kasar. Walal mahin, kagak menghina. Gak ada Nabi dakwanya gak menghina, Nabi enggak. Ya. Nabi paham la ikraha fid din. Enggak kafir ente. Enggak. Yu'azimun ni'mata. Nabi selalu yu'azim, mengagungkan nikmat Allah, karunia Allah. Ya. Wa in daqqat, sekecil apapun Nabi bersyukur selalu. Syukur lisan alhamdulillah. Nabi bilang itu. Ra'sus syukri, ya, apa namanya? Kepalanya syukur adalah alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kita dapatin dari Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hatinya ingat mun'im, Allah yang kasih nikmat. Anggota tubuhnya dibawa untuk apa? Bersyukur kepada Allah, diajak ibadah. Terima kasih sama Allah. Terima kasih sama guru. Kamu penting bukan sama guru tuh. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Agak bersyukur sama manusia, dan anda enggak bersyukur sama Allah. Sama Allah. Mana lagi? Wala yadhummu minha syai'an, katanya. Nabi tidak pernah yadhummu, mencaci, mencela, minha, dari nikmat-nikmat itu, syai'an, sedikit pun. Ya, kamu dikirimin makanan sama bapak kamu, orang tua kamu, pas buka, ya segini doang. Orang tua kamu udah berupaya cari, kumpulin, beliin. Seneng, ya, makasih ya Allah, terima kasih bapak ibu, gitu. Ya, terima kasih ya Allah sudah ayah saya jadi baik, ngirimin saya ini, begitu. Pas dibuka, ya kiriman tempe doang, ya. Ya cuman segelas air doang, ya. Itu ada kiriman, ada bukti cinta sayang orang tua. Kenapa nggak belajar? Ridho nggak punya pulpen? Arhan nggak bawa pulpen? Ngaji kalau nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, kamu nggak ngaji namanya. Ada orang ngaji kuping, ada ngaji kitab. Kalau kamu pengen jadi ulama, ngajinya pakai pulpen, pakai kitab. Ada tanda ulama. Kalau nguping sampai tua, nguping terus. Ya, ada waktu orang yang nguping. Kalau mau mengikuti tarbiyah ya pegang kitab. Nah ya, jangan bikin bapak marah-marah. Bapak marah-marah, ilmunya hilang nih. Wala yadhumu minha syai'an. Jangan mencela sedikit pun dari nikmat Allah itu. Kemudian apa tuh? Wala yamdahuhu. Dan jangan juga kalau memuji, muji yang berlebihan. Wala yaqumu li ghadabihi. Nabi tidak pernah katakanlah marah, ya, buat dirinya, itu enggak pernah. Idza ta'arada lil haqq, apabila ada yang melecehkan kebenaran, syai'un, sedikit pun. Allah masih gini, wala yaqumu li ghadabihi. Ya, Nabi enggak pernah marah karena dirinya sendiri tuh. Idza ta'arada lil haqqi syai'un hatta yantasalahu. Tapi apabila
kebenaran dilecehkan, diabaikan, ya, hatta yantasir, Nabi langsung maju membelanya, menolongnya. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain diceritakan, la taghdabuhu ad-dunya wa ma kana laha. Artinya Nabi, ya, tidak marah karena urusan dunia dan seluruh isinya. Fa idza ta'arrada lil haqqi lam ya'rifhu ahadun. Tapi apabila kebenaran dilecehkan, Nabi kagak kenal seseorang. Berarti Nabi kagak pandang bulu, Nabi libas habis. Wah, itu Bapak kemarin lihat tuh DKM. Saya nggak ada urusannya. Kalau emang ini bangunan berdiri di atas sungai, di atas tanah negara, gusur begini. Lam ya'rifuhu ahadun. Walam yakum bi ghadabihi syai'un, dan Nabi tidak pernah marah, ya, sedikit pun untuk dirinya, hatta yantasir lahu, sampai Nabi kalau marah dia, ya, apa, untuk membelanya. Nah, ini di sini la yaghdabu li nafsihi. Nabi tidak marah untuk dirinya sendiri. Ini bahasa diulang dikit, ya. Wala yantasiru laha. Dan Nabi juga tidak pernah membalas. Idza asyara bi kaffaihi kulliha. Nah, Nabi apabila memberikan isyarat, misalnya kayak Bapak, itu kamu tolong pergi ke sana. Tapi pakai tangannya langsung penuh. Enggak tunjuk ya. Dan kalau tunjuk itu tanda orang mengecilkan, ada nilai-nilai di situ, kesombongan. Tapi Nabi asyara bi kaffaihi kulliha. Nanti kaf tangannya semua. Wa idza ta'ajjaba qallabaha. Apabila Nabi kagum, ya, Nabi membalikkan telapaknya. Wa idza tahaddatsa, dan apabila Nabi berbicara, yasilu biha, Nabi menyatukan tangannya, yadribu birahatihi al-yumna, Nabi menepuk tangan kanannya, gitu ya, dengan, ya gitulah, dengan lembut. Batin itu bagian dalam, ibhamihi, ibham apa? Telunjuk apa jempol? Jempol. Ibhamihil yusra, ya, bagian dalam ibu jari kirinya. Gimana tuh? Bagian dalam ibu, jadi begini ya. Gimana? Gitu. Ya. Wa idza ghadiba, apabila Nabi marah, a'rada, Nabi berpaling. Ya, Nabi psikologi marahnya malu-malu berpaling. Enggak suka sama orang itu, tapi paling aja dah. Wa asyaha, dan memalingkan wajahnya. Nabi enggak suka sama dia sahabat nih. Nabi kagak sumpah serapah. Nabi hanya ini aja. Seperti ini kondisi berat ketika Sayyidina Hamzah sama Nabi dibunuh oleh Wahsy nulis surat minta maaf, teman Nabi masih belum bisa tuh, berpaling. Belum mau ketemu, ya. Wa idza fariha
Dan apabila Nabi fariha, bergembira, Nabi senang, ghadda tarfuhu, Nabi ghadda, menundukkan, tarfuhu, pandangannya. Julla itu tampak, kelihatan, zahara. Dahkuhu at-tabassumu, ya. Jadi ketika Nabi ketawanya, senyumnya, itu katanya giginya kelihatan. Wa yafturu an mithli hubbil ghamam. Ini istilahnya, yakni idza dahika au tabassama, yakni artinya idza dahika, apabila Nabi tertawa, au tabassama, Nabi senyum, zaharat, tampak, asnanuhu, giginya. Coba contohin. Sabar, apa senyum, satu senyum. Nah, atau gigi coba tuh. Senyum giginya kelihatan kan? Zaharat asnanuhu, tampak giginya, sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahal hubbatul bayda. Seakan-akan dia katanya seperti biji apa ya? Oh, belum selesai. Ka'annahal hubbatul bayda'u minal thalji bayadun au ka'annaha qat'ul barq. Seakan-akan dia seperti potongan salju, apa salju? Es. Seperti potongan es yang putih, bayadun, putih. Ya. Au ka'annaha qat'ul barq, atau seakan-akan dia seperti potongan, ya, es yang dingin. Batu es kelihatan gigi, ya. Madkhalahu, kebiasaan di dalam rumahnya Nabi nih, gimana Nabi di rumah. Karena idza awa ila manzilihi, Nabi apabila awa, memasuki, ila manzilihi, ke rumahnya, jazaa, Nabi jazaa, dukhulahu, Nabi membagi, ya, waktunya kepada salah satu ajza, 3 bagian. Juz'un lillah, Nabi bagi tuh 1 bagian untuk Allah. Ada waktunya nanti Nabi bersama Allah. Wa juz'un li ahlihi, 1 bagian lagi Nabi untuk keluarganya, ya, membahagiakan keluarganya, bantu keluarganya, ngobrol bareng sama keluarganya, ya, membangun komunikasi, itu penting buat keluarga. Kalau kamu punya istri didiemin aja di rumah, oh, ngambek juga dia. Katanya istri itu paling agak dalam 1 hari harus keluar kosakata 15.000, Pak, 1.500, ya. Kalau udah keluar semua, plong pikirannya, hatinya, nggak sumpek. Harus diajak bicara maksudnya. Taib. Wa juz'un li nafsihi, dan sebagian lagi buat dirinya. Lihat tuh, ya, Nabi begitu tuh. Summa jazaa juz'ahu, kemudian Nabi membagi yang bagian buat dirinya itu bainahu wa bainan nas, untuk dia, untuk Nabi sendiri, dan untuk orang banyak. Paham, ya? Nabi punya waktu dibagi 3, buat Allah, buat keluarga, dan buat dirinya. Nah, pas buat dirinya nih, buat kepentingan Nabi pribadi sendiri, Nabi masih membagi lagi, ya, buat umatnya. Faradda 'alal 'amah wal khassah, Nabi merespon, menjawab, ya, kedatangan orang-orang amah, orang awam, orang umum datang nih,
Para masyarakat biasa Nabi ladenin, Nabi tanggapin gitu. Wal khasah, orang-orang yang punya jabatan, punya status sosial, datang sama Nabi juga Nabi layani. Dan Nabi waktu itu udah sempit banget berarti. La yudakhiru anhum syai'an. Nabi tidak pernah yudakhir, menyembunyikan sedikit pun dari mereka. Wa kana min siratihi, dan diantara sirah, biasanya sirakan itu kehidupan Nabi, ya. Sirah itu sejarah Nabi. Ini maksud di sini Bapak khususin kebiasaan aja, ya. Di antara kebiasaan Nabi fi juz'il ummah, dalam membalas tuh, ya, umat, ada dalam membagi untuk umat, itharu ahlil fadli. Nabi selalu mengutamakan ahlil fadli, yang punya ilmu, yang beradab, itu Nabi muliakan. Biadabihi, dengan adabnya. Wa qismihi, dan bagiannya. Ala qadri fadlihim, tergantung kepada kadar keutamaan mereka. Fid ini di dalam agama. Artinya, ya, ada diceritakan datang para sahabat yang belajar, Nabi berdiri langsung hormatin para pelajar, ya. Orang yang berakhlak, yang berilmu, Nabi suka banget. Nah, kita kan lain, orang berduit dihormatin, nggak boleh tuh, agak boleh kita menghina diri kita, jatuh sama duit, kalah sama duit, jangan. Kita punya iman, punya harga diri, gitu. Baik, mana? Faminhum dzul hajah. Ya, ini dalam rangka Nabi membagi untuk umat, Nabi itu mengutamakan ahli fadl dengan adabnya, membaginya tuh, ya, menurut keutamaannya. Artinya Nabi berikan penghormatan lah, kemuliaan, ya. Faminhum, di antara mereka, dzul hajah, ada yang datang sama Nabi, dia punya satu keperluan, ngadu bisa, Nabi gini ada. Faminhum, dan di antara mereka, dzul hajatain, ada datang sama Nabi, dia punya dua keperluan, cerita dah, Nabi gini tentang keluarganya, misalnya anaknya mau sekolah nggak ada duitnya, Nabi, ya cerita. Kedua, Nabi gimana nih ibadah kagak bener, nggak khusyuk. Contohnya dua hajat. Faminhum, dan diantara mereka umat Nabi ini datang sama Nabi, dzul hawaij, punya berbagai macam kebutuhan, ya. Fayatasaqalu bihim, Nabi sibuk dah sama mereka tuh. Kamu butuh apa ini? Nah, Bapak ngeliat sekarang Bapak DKM tuh, ya, Bapak Dedi KM, Bapak apa? Dedi apa? KDM, Kang Dedi Mulyadi. Itu tuh uplek batu perhatian tuh. Setiap melihat orang yang ini, dia samperin, dia bantu, macam-macam tuh. Ya, hatinya peduli sama umat, sama masyarakatnya. Pak Prabowo, presiden kita juga sama itu kan, berikan makan kepada kita ini, dikasih makan siang, itu juga kepedulian tuh. Pada Bapak dengar beliau bilang di televisi apa, hidup saya ini hanya untuk bangsa. Saya ingin sebelum saya mati, lihat bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia bahagia, ya. Bukan kalau melihat ada yang kagak ini,
sejak saya masih muda bukan ini yang saya dambakan. Indonesia bukan seperti ini. Indonesia yang dihargai, Indonesia yang merdeka, Indonesia makmur gitu. Bagus ya. Baik, lihat lagi ya. Wa yusghiluhum fima aslahuhum. Dan Nabi sibuklah sama mereka terhadap apa yang ya untuk kebaikan mereka. Nabi bantu apa masalahnya, ini kasih solusinya. Ini apa masalahnya, ini dikasih lagi, ya macam-macam itu. Wal ummatu min mas'alatihi anhum, ya. Wa ikhbaruhum billadhi yanbaghi lahum. Dan umat dari segala permasalahannya. Dan Nabi ikhbaruhum mengabarkan mereka billadhi yanbaghi lahum dengan yang sepatutnya untuk mereka. Ada Nabi sampaikan ya masalah-masalah yang wal ummatu min mas'alatihi anhum. Arti umat itu bagian daripada masalahnya Nabi. Jadi apapun yang Nabi sampaikan begini Nabi arahkan ya. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan liyablugha ya. Dalam asy-syahidu al-ghaib katanya. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang kagak hadir. Kan datang kepada Nabi mungkin satu kelompok ya, Nabi terima tamu untuk mendengarkan curhatan umat. Semua juga sama ya, di DKI juga sama. Bapak tahu Pak Anies, sekarang juga gubernur yang sekarang Pak Purnomo ya, Parno kan siapa namanya? Siapa gubernur kita yang sekarang? Lupa bapak siapa? Yang wakilnya Bang Dul? Apa? Pramono ya, Pramono Agung ya. Sama juga ada dulu juga wali kota Lampung, bapak kenal? Metro Lampung ada tuh dari subuh sampai jam 6 terima masyarakatnya, tetangganya pada berziarah. Dikit ada tuh, ada satu ruangan untuk masyarakatnya datang bercerita, mengeluh. Dari situ pemimpin tahu tentang kondisi masyarakatnya ya. Ibaratnya ruang aduan lah. Baik. Bapak pernah waktu umroh kemarin tuh ketemu wakil gubernur Bapak Rano Karno. Bapak bilang, Bang Karno, ingat gak dulu tahun 2006? Oh salah, Bapak dulu ke Kairo di KPJ, kemana dulu kita temenin. Oh iya, mana? Baik. Hendaknya yang hadir ya, yang syahid itu yang menyaksikan hadir, menyampaikan kepada yang kagak hadir ya. Wa ablighuni hajatan, dan sampaikanlah dariku keperluan man la yastati'u iblaghi hajatah. Keperluan orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Misalnya ada sahabat yang kagak datang, ya boleh sahabat sampaikan semua. Begitu juga Nabi pesan apa yang Nabi sampaikan sampai juga kepada mereka yang kagak hadir gitu ya. Fa innahu man balagha sultanan hajatan man la yastati'u iblaghuha
iyyahu tsabatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Nah ini ada nilai dunia nyambung ke akhirat. Sesungguhnya orang yang menyampaikan sultanan kepada penguasa, nyampein apa? Hajataman, kebutuhan seseorang. Misalnya Ziyad ketemu Pak Camat. Pak Camat itu ada teman saya, siapa? Contoh aja ya, si Repan. Itu dia butuh motor. Butuh motor. Mau kuliah. Ada contoh menyampaikan hajat temannya orang lain kepada sultan. Nah ini, barang siapa yang menyampaikan kebutuhan, ya, man la yastati'u iblagha, kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikannya kepada sultan dan kepada penguasa, ya, sabatallahu, maka Allah tetapkan qadamaihi, ya, kedua kakinya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Artinya di hari kiamat dia Allah lindungin, Allah bela, Allah selamatkan, ya, agak jatuh dari penyeberangan Shiratal Mustaqim. La yadhkuru indahu illa dzalik. Nabi tidak menyebutkan di sisinya kecuali yang penting aja. Wala yaqbalu min ahadin ghairuhu, dan Nabi tidak menerima dari seseorang yang lainnya. Yadkhuluna alaihi zuwaron, ya, mereka masuk tuh kepada Nabi, zuwaron, berkunjung, bertemu, ya, berarti bertemu. Wala yaftariquna illa an zawaqin. Nah ini luar biasanya nih. Para tamu-tamu itu nemuin Nabi, berziarah Nabi, katanya la yaftariquna, mereka tidak pernah berpisah. Artinya setelah itu mereka pulang, illa an zawaqin, kecuali mereka an zawaq, merasakan makanan-makanan yang disuguhkan nama Nabi itu. Artinya Nabi bebas, selalu Nabi kasih ya. Sebelum berpisah, pamitan pulang, ya, mereka merasakan jamuan Nabi lah gitu. Wala yaqbalu min ahadin, mana? Wa fi riwayatin, dan diceritakan dalam riwayat yang lain gitu. Wala yaftariquna illa an dzauqin, mereka tidak berpisah, artinya mereka tidak pulang dari rumah Nabi melainkan an dzauq, mereka, ya, merasakan hidangan Nabi. Yakhrujuna, mereka keluar dari rumah Nabi adillatan, jadi orang-orang yang berilmu, yakni fuqahaa wa hudata, yakni para ahli fikih, para hudat, orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Artinya mereka setelah berziarah sama Nabi, ini jadi juga nih, orang datang ke rumah kiai, silaturahmi, dikasih pencerahan, dikasih nasihat, ya, pulang dia adillatan, jadi dia punya ilmu, ya, silaturahminya dapat, pulang dapat ilmu. Maka kata Syekh Fauzi dalam kitabnya, kalau ketemu umat jangan diam aja, jangan nunggu ditanya umat, jangan. Umat menanya malu, sungkan, bingung. Udah, apa yang Allah kasih tersampaikan aja. Nah, biar mereka pulang bawa ilmu pengetahuan. Yang terakhir, waman arada ziyaratal ma'rifati, barang siapa yang ingin menambahkan pengetahuan, an syama'ilil Muhammadiyah, seputar
yang mencakup tentang Muhammadiyah, tentang Rasulullah ya. Bilughatin khasatin, dengan bahasa yang khusus. Bima akhrajahu Ya'qubu ya, dari apa yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan al-Hafidh anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Hasan bin Ali ya radhiyallahu anhuma. Falyuraja', jadi kan cerita tentang Nabi itu ya dapatnya dari mana? Dari Imam Ali. Imam Ali cerita ke anaknya Hasan terus dan nyambung katanya falyuraja', silakan merujuk ila hadits Syama'il Muhammadiyah, kepada buku yang bercerita tentang Syama'il Muhammadiyah. Ada buku judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu ya, kepunyaan Imam Tirmidzi. Ini hadis, ada hadis Tirmidzi. Nah, beliau juga mengarang kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini juga salah satu referensi Babah ketika menulis surat-surat kenegaraan Rasulullah SAW, ditinjau dari berbagai macam uslub gaya bahasa sastra. Oke, semoga bermanfaat ya. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa tentang sosok Nabi, akhlak Nabi ya. Jangan lupa sebelum tidur kalian berselawat, kirim Al-Fatihah Nabi ya. Mudah-mudahan dapat karunia mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi sallatullah. La ilaha illallah,